Untuk Hok Mahkota, ini sebenarnya ini tunggu dulu, kita mau bahas apa dulu nih? Bahas bagaimana caranya Anda terpilih atau kita mau bahas tentang? Nggak, saya cuma nanya. Oh gitu. Nanya, ada nggak? Oke, kalau di Kota Pontianak. Gitu. Fokma di Kota Pontianak belum sempat terbentuk ya. Betul. Tapi ide yang tadi Antum sampaikan itu sempat akan terbentuk. Sempat akan terbentuk. Udah ada ide-ide. Sudah ada. Bahkan untuk menentukan siapa yang akan memimpin di setiap kota-kota itu, setiap daerah-daerah itu sudah ada orangnya. Itu saya cuma nanya. Nah, cuma kan belum terbentuk. Belum terbentuk. Selamat datang di podcast Ruang Muda. Jadi kesempatan kali ini saya akan membahas tentang organisasi di luar kampus atau eksternal. Nah, ini organisasi ini sangat sering sekali dibicarakan oleh para mahasiswa. Nah, jadi namanya organisasi FOKMA, Forum Komunikasi Mahasiswa Alawiyin Pontianak. Nah, jadi di sini ada teman saya, namanya Sadik Muhammad Ihsan Alidrus, biasa dipanggil dengan nama Ihsan atau biasa dipanggil Habib Ihsan. Nah, jadi beliau ini juga salah satu ketua FOKMA. Nah, jadi kita akan berbincang-bincang dengan langsung ketuanya nih, biar kita lebih tahu, lebih jelas apa itu FOKMA. Dari apa itu FOKMA, langsung dari ketuanya. Nah, jadi gimana kabarnya Beb hari ini? Alhamdulillah sehat. Ahlan ya. Ahlan bik. Masya Allah. Apa kegiatan nih? Ya, kegiatan Ana nih dengan sugul ya, sugul Ya. balik sugul ya, kita temenin Harim kan, jalan-jalan kan. Ya, palingan kegiatan sebagai mencoba untuk merefleksikan diri menjadi suami yang baik. Iya, betul. Ya, demi seorang istri. Jadi kawan-kawan, kalau mau tahu itu Alawiyin itu apa? Alawiyin itu adalah suatu komunitas suatu organisasi yang isinya para sarip dan saripah. Jadi beliau ini juga salah satu keturunan Rasulullah, sarip, marganya Alidrus. Jadi gini nih Beb, jadi saya panggil Beb Ihsan kan, kita satu kelas. Saya dengan Beb Ihsan ini satu kelas. Jadi satu kelas, cuman beda organisasi. Kalau beliau ini di FOKMA, kalau saya masih di ruang kampus lab namanya. Jadi saya pengen mau tahu itu apa itu FOKMA. Saya pun baru tahu karena beliau nih, FOKMA. Ini sangat tertarik sekali nih, sangat bagus sekali nih. Jadi untuk budak-budak yang keturunan Rasulullah, sarip dengan saripah, ini bisa bergabung nih di komunitas atau organisasi FOKMA nih. Jadi saya pengen tahu nih Beb, gimana sejarah FOKMA terbentuk nih Beb? Baik, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai sejarah FOKMA, saya ingin mengklarifikasi sedikit bahwa saya udah bukan lagi ketua FOKMA. Jadi saya itu bisa dikatakan demisioner FOKMA yang memang udah lama sekali saya meninggalkan FOKMA. Kalau kita saya nggak apa ya bahasanya, FOKMA ini terbentuk atas dasar keresahan. Keresahan. Memang banyak sekali itu Beb. Kalau organisasi itu biasa kalau dibentuk itu atas dasar resah. Entah apa yang dirasakannya. Iya, resah. Resahnya kenapa? Karena dulu pernah ada kasus di tubuh mahasiswa Alawiyin itu. Pernah ada kasus di tubuh mahasiswa Alawiyin itu. Mereka sering mendapat tekanan dari orang-orang yang tidak mengerti apa itu Alawiyin. Ya, sehingga tekanan itu yang berupa bisa kita katakan secara lisan, timbullah pertanyaan-pertanyaan,
Alawin itu apa sih? Sedangkan seperti yang kita ketahui bahwa Alawin ini merupakan salah satu komunitas kecil yang dimana mereka ya sama aja kayak suku-suku lainnya. Hanya saja membedakan mereka itu kan mereka ini nenek moyangnya itu berasal dari negeri yang jauh di Arab sana, gitu kan. Oke. Saya ingin sedikit ini kalau agak berbelit nanti coba dihitungkan aja ya, coba dikasih tahu aja. Iya, betul. Pokma ini sebenarnya terbentuk di tahun 2014. Pada saat itu pendirinya itu ada mahasiswa Untan, terus ada juga mahasiswa IAIN pada saat itu. Dan saya juga tidak begitu hafal nama-nama daripada pendiri-pendiri Pokma. Hanya saja ada beberapa kan yang saya ingat. Itu disebabkan intensnya komunikasi kami sehingga nama-nama itu masih dapat saya ingat sampai hari ini. Di tahun 2019 awal, pada saat itu kebetulan saya menjadi panitia ospek ya, di kampus IAIN. Menjadi panitia ospek di kampus IAIN. Setelahnya begitu acara itu sedang berlangsung, saya banyak memperhatikan, oh ini sepertinya ada beberapa anak-anak ini kok wajahnya kayak ke Arab-Araban gitu. Dari situlah muncul suatu ide, gimana kalau kita ajakin majelis, lalu kita ajakin bertukar informasi dan segala macam. Majelis tuh kalau kita tak tahu, majelis tuh artinya tempat berkumpul. Nah, itu majelis biasa disebut. Iya. Betul kan? Salah. Nah, iya. Jadi tempat kita majelis, kita ya rehalanya rohanya dan segala macam, softonya juga fadl di situ. Jadi idenya di situ kami muncul. Lalu lambat laun kami mencoba untuk mengumpulkan beberapa orang. Beberapa orang itu kami kumpulkan. Setelah beberapa orang itu kami kumpulkan, di situ muncul lagi sebuah ide dari kawan-kawan. Dari kawan-kawan itu memberi masukan. Bang, gimana kalau kita buat sebuah komunitas kecil pada saat itu? Berarti Pokma ini baru. Pokma ini sebenarnya kalau kita merujuk daripada sejarah yang lalu, Pokma ini di tahun 2014 sudah ada. Hanya saja di tahun 2016 sampai tahun kami mengaktifkan Pokma itu kembali, Pokma itu sempat vakum. Oh iya, betul vakum. Nggak tahu sebabnya kenapa ya kan, tapi hanya kami sebagai istilahnya adalah yang menghidupkan kembali, yang menghidupkan kembali Pokma itu, ya kami nggak tahu lah apa tragedi atau sejarah di masa lampau. Hanya saja kami ingin fokus untuk memberikan sebuah dedikasi kepada mahasiswa Alawiyin agar dimanapun antum berada, antum punya rumah, antum punya keluarga. Karena kita ini bagaimanapun salah satu budaya kita pasti akan membanggakan dari mana kita asal. Kita berasal dari mana, ente berasal dari mana, keluarga siapa. Itu adalah satu ciri khas daripada bangsa-bangsa Arab gitu ya. Dan sampai anak cucunya pun budaya itu masih terbawa. Setelah kami berkumpul itu, setelah kami majelis sama teman-teman, ada nama yang tercetus. Pada saat itu teman-teman meminta namanya Himpunan Mahasiswa Alawiyin. Ya. Lalu kami rapatkan kembali. Dalam langkah awal kita membangun Pokma itu, langkah awal itu harusnya seperti apa? Dan dari beberapa senior-senior yang kami temui, mereka meminta kami untuk soal, untuk silaturahmi ke kediaman Ketua Rabita Alawiyah. Kita kalau tidak tahu sowan itu artinya kita berkunjung atau pergi ke tempat suatu, betul? Untuk minta pencerahan, untuk minta nasihat, itu sowan. Betul kan? Apa bahasa? Sowan. Sowan. Nah. Jadi, terus? Ya,
kami sowan lah pada saat itu ke rumahnya Abi Mohdar bin Ali Barakbah. Pada saat itu kami minta istilahnya pandangan beliau, bagaimana menurut beliau mengenai ide kami. Kami ingin buat suatu wadah untuk mahasiswa Alawiyyin ini. Dan beliau menyambut dengan baik. Fadl deh katanya, fadl. Kalau antum memang mau membuat Fokma atau komunikasi Alawiyyin ini, tapi beliau menyarankan agar antum jangan buat organisasi baru, tapi antum hidupkanlah organisasi yang telah ada. Fokma tadi nih. Yang Fokma tadi. Iya betul. Akhirnya ketemulah. Setelah perbincangan itu, kami diminta oleh Ketua Rabito untuk bertemu dengan Ketua Fokma pada saat itu. Ketua Fokma pada saat itu. Setelah pertemuan dengan Ketua Fokma, alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Beliau pun memberi dukungan, memberi support. Lalu kami melakukan pelantikan pada saat itu di gedung Dinas Pendidikan. Ya, pelantikan kami di situ, dan mubes kami juga pada saat itu di dinas apa itu yang di samping gedung gedung Pertamina saat ini. Karena ada gedung dinas tuh. Oh, dinas koperasi kan? Dekat situ kan? Ya, di sekitar situ. Di sekitar iya, situlah. iya. Nggak jauh dari apa namanya perpustakaan daerah. Iya. Cuman di seberang aja. Kami mubes, lalu pelantikannya di Dinas Pendidikan. Dan alhamdulillah, tahap awal kami membangun Fokma, anggotanya pada saat itu 30 orang. 30 orang itu berasal dari masing-masing kampus. Tapi yang mendominasi memang kampus IAIN. Karena pada saat itu koordinator di IAIN itu kan anak pribadi kan. Iya. Jadi Anda yang menghandle kawan-kawan yang ada di IAIN. Setelah kami melantik, kami buat prokja dan segala macam. Dan kalau kami hitung-hitung, pada saat perekrutan anggota Fokma yang baru itu sekitar kurang lebih 50 sampai 60. Oh, banyak juga, Beb. Lumayan. Lumayan. Kalau memang apa namanya antusias, karena antusias mereka. Karena mahasiswa itu kan punya idealisme. Di balik idealisme itu mereka harus membackup dengan dasar. Nah, itu yang kami inginkan. Dan dari orang-orang tua kita juga meminta agar meskipun antum mahasiswa, antum jangan pernah melupakan Thariqah Ba'alawi. Mau dari manapun antum berasal, mau seperti apa corak pemikiran antum harus tetap berpegang itu dengan yang namanya Thariqah Ba'alawi. Sehingga dari situlah kami melihat, kami mengkaji, dan kami memperhatikan sekitar bahwa banyak mahasiswa Alawiyyin yang sampai hari ini sedikit banyak masih belum mengenal siapa itu Ba'alawi dan bagaimana cara memegang Thariqah Ba'alawi. Nah, dan di situ juga lah Anda juga menemukan sedikit jati diri. Di Fokma tuh. Iya, jati diri sebagai Alawiyyin. Karena awalnya Anda ini kan nggak termasuk apa ya, nggak termasuk orang yang hobinya majelis, enggak. Anda nanti kayak ya hobinya di rumah aja regut udah selesai gitu. Tapi setelah berada di Fokma itu, Anda mulai kenal sama saudara-saudara kami yang di Alawiyyin, sehingga ada giroh, ada semangat. Oh, la quwata illa jamaah. Tidak ada kekuatan kecuali dilakukan oleh bersama-sama. Iya, betul. Itulah yang benar-benar kami jadikan dasar dalam membangun Fokma. Oh, ya gitu, Beb. Jadi antum nih jadi ketua Fokma tuh tahun berapa, Beb? Kalau merujuk dari ADART, Ana menjadi ketua Fokma itu di tahun 2019 sampai tahun 2021. Oh, 2 tahun, Beb, ya? 2 tahun. Memang masa jabatannya 2 tahun? Baik, masa jabatannya memang 2 tahun pada saat itu.
Kemudian yang banyak ngikut dari Pokma nih banyak dari kalangan Sarip atau Saripan itu. Kalau dari antum, pas Wah. antum jadi megang jadi ketua ini. Memang sepertinya hadis Nabi itu terbukti sampai kali ini. Nah, apa tuh Bir? Hadis Nabi terbukti. Kalau untuk dari segi matanya mungkin anak khilaf, anak nggak hafal ya. Nggak hafal ya. Tapi kalau dari Terjemahannya. terjemahannya Nah, yang apa sering itu? didengar itu kan Nah. suatu saat itu akan datang di suatu zaman itu jumlah perempuan itu akan lebih Lebih banyak banyak. daripada jumlah laki ya kan. Iya. Jadi kalau kita kalkulasikan di Pokma itu memang perbandingannya itu sekitar 70-30. 70-30. Iya. Berarti lebih banyak Saripannya Bir daripada Salah, Sarip. Oh, salah. wajar kalau orang Sarip banyak banyak binian. Ya itu banyak. itu juga salah satu apa ya, dasar lah ya kan? Dasar kalau memang sekiranya mampu ya kan, kalau Iya. memang mau lebih daripada satu ya faktor, Iya, nggak betul. masalah ya kan. Karena jadi jumlah tadi banyak, betul kan? Ya Nah, jumlahnya banyak Jumlah. syarifah itu. mencetuskan Pokma yang pas antum menjadi ketua Pokma itu terpilihnya di mana tuh? Di kampus antum YIN atau di kampus orang lain gitu? Ini menarik sekali ini. Nah, Ini apa, mekanisme terpilih, sejarah Nah. terpilihnya Ana ya. iya, betul. Jadi pada saat itu memang ceritanya kami punya ide untuk mengumpulkan beberapa mahasiswa perwakilan dari kampus-kampus, Hmm. dan memang pada saat itu ngumpulnya di IAIN. Ngumpulnya di Ngumpul di IAIN, kami langsung gerak cepat untuk penjaringan ketua. Bahasanya penjaringan ketua. Iya. Siapa sih yang layak Berhak jadi ketua. berhak Iya, untuk betul. memimpin forum komunikasi mahasiswa Alawiyah? Iya. Karena Pokma ini bukan tidak hanya sekelas Pontianak, Iya. Pokma ini sekelas Kalbar. Oh iya. Nah, jadi mainannya tuh udah mainan daerah gitu Oh, kan. iya. Berarti kalau Pokma ini ada berarti Pokma provinsi. Pokma provinsi. Pokma kota ada, Bu? Untuk Pokma kota, ini sebenarnya ini tunggu dulu, kita mau bahas apa dulu nih? Bahas bagaimana caranya Anda terpilih atau kita mau bahas tentang Nggak, saya cuma nanya. Oh, gitu. Nanya. Ada nggak? Oke, Pokma kalau di Kota Pontianak. Gitu. Pokma di Kota Pontianak belum sempat terbentuk Oh, ya. betul. Tapi ide yang tadi Antum sampaikan itu sempat akan terbentuk. Oh, sempat akan terbentuk. Udah ada ide-ide gitu. Sudah ada. Cuman- Bahkan untuk menentukan siapa yang akan memimpin di setiap kota-kota itu, setiap daerah-daerah itu sudah ada orangnya. Ya, itu saya kan cuma nanya. Iya. Nah, cuma kan belum terbentuk. Belum Nah, terbentuk. Jadi kembali lagi ke antum nih, gimana? Antum bisa terpilih menjadi ketua dulu. Ya, pada saat itu kami ngadain mubes ya. Hmm. Kami ngadain mubes dan ada beberapa kandidat calon. Dan semuanya punya potensi yang sangat luar biasa. Dari mana-mana, Bu? Dari kampus mana-mana tuh, Bu? Ada dari kampus Politeknik, Oh, Polnet. Polnet, Nah, habis itu dari STEMIK, STEMIK yang Iya. di Sungai Jawi. ya Jalan Merdeka. Jalan Merdeka, iya. Oh, iya. STEMIK. Dan juga Ana dari IAIN, JIN ada juga dari IKIP, dari IKIP. IKIP. Oh iya, yang di ini Dansen. IKIP yang di ini apa? Ampera. Ya. Iya, Ampera ya. Ampera. Iya. Terus ada juga yang dari UNTA. Dari Unta. Dari Berarti ada 5 Terima kasih. calon ini perwakilan. Perwakilan dari masing-masing kampus itu kan. Iya. Dan kadarullah ya. Iya. Kadarullah ya, namanya takdir itu tak bisa Iya, ditolak betul. ya kan. Betul. Kalau kata pepatah tuh ya takdir itu janganlah kita tolak ya. Iya, betul. Anda terpilih gitu. Alhamdulillah. Awalnya shock juga kan Iya. ketika mubes itu, oh lo kok terpilih jadi ketua. Nah. Padahal secara track recordnya ya Anda nggak ada apa-apa. Nggak ada Antum sama tawaduk, Bib. tawa sambil duduk. Sebenarnya Anda tuh nggak ada apa-apa, tapi nggak ada. Pokoknya Anda rasa ini suatu jebakan Batman ya? Menuju Anda sudah menjadi ketua itu seperti kayak mendorong Anda masuk dalam jurang yang paling dasar. Paling dasar, jatuh, menggelinding Anda ke bawah. Kenapa tuh bisa berpikiran jebakan untuk menjadi ketua, Bib? Karena sesuai dengan apa nasihat dari
orang-orang tua kami, banyak orang-orang tua kami itu mengatakan bahwa setiap jamaah itu punya karakter pemimpin. Ya, setiap manusia pada umumnya pemimpin. Iya, betul. Tapi karena jamaah ini kan dia tuh punya watak yang keras. Jadi kalau kita tidak sesuai dengan apa yang mereka kehendaki, itu habis kita nak kritik. Habis-habisan. Berarti tidak sulit untuk menyatukan ya, Beb? Untuk menyatu tuh bisa. Bisa. Hanya saja butuh orang yang ahli ya. Sedangkan Anda kan nggak ahli dalam hal itu. Ya, ditambah lagi pengalamannya bisa dikatakan sangat kurang sekali ya kan. Makanya di situ Anda sebenarnya pada saat terpilih itu Anda ingin melepaskannya. Hanya saja memang dari kawan-kawan memberikan amanah dan tanggung jawab yang besar. Ya, dan mau tidak mau pun Anda harus siap menerima tanggung jawab dan amanah itu. Gitu. Nah, jadi gimana pesan-pesan antum, Beb, mengenai mahasiswa Alawiyin nih yang Sarip-Saripah tuh? Mungkin ada sebagian yang belum tahu Fokma misalnya kan. Nah, itu gimana, Beb? Biar dia mau gabung di Fokma sebagai wadah. Tadi antum bilang tuh bahwa dia ada rumah gitu. Karena sebenarnya nggak punya pesan khusus ya buat kawan-kawan mahasiswa Alawiyin. Hanya saja buat Anda mereka harus sadar tentang idealisme mereka. Ya kan, mereka udah terbiasa dengan pergulatan intelektual. Mereka sudah terbiasa dengan perdebatan. Ya, mereka harus tahu di mana seharusnya mereka sumbangsikan pemikiran-pemikirannya. Di Fokma itulah rumah atau wadah yang cocok untuk mereka kembangkan segala ide-ide yang berkaitan tentang kemahasiswaan. Pesanannya buat mahasiswa lain, dimana pun antum ada, seperti apapun kesibukan kegiatan antum harus kembali ke rumah antum. Antum harus kembali ke perkumpulan antum. Antum punya loh, gitu. Antum punya loh keluarga. Selain keluarga-keluarga antum mungkin di kampus, keluarga antum di rumah, antum punya keluarga yang lebih dekat lagi, yaitu mahasiswa Alawiyin. Mahasiswa, organisasi juga. Iya. Itulah untuk kawan-kawan yang mahasiswa atau mahasiswi Alawiyin yang mungkin belum tahu apa itu Fokma, bahwasanya ada komunitas Alawiyin untuk mengajak antum-antum untuk bergabung di Fokma ini supaya antum bisa tahu ada sahabat antum di sini, ada keluarga. Bahwasanya Fokma ini tadi kata Habib Ihsan bilang wadah untuk antum-antum untuk mengembangkan diri antum, mengembangkan bakat antum dan juga mencari pengalaman ilmu-ilmu baru. Oke, Beb, mungkin itu saja. Mungkin karena waktu kita udah habis, saya banyak ucapkan terima kasih kepada antum yang tadi udah menjelaskan tentang organisasi antum Fokma. Nah, jadi itu saja saran saya untuk kita budak-budak Pontianak, tetap nonton kami di dalam channel Nekat Official Pontianak di podcast Ruang Budak. Dadah.